Rekan-rekan, ini di abad ke-5 sampai ke-8 ini nanti agak menggelitik. Jadi tolong diperhatikan seksama, ini mulai nanti abad selanjutnya tuh selalu menggelitik. Kalau memang ada nanti yang tersentil dengan sejarah Katolik, ya saya mohon maaf ya, bukannya mengada-ngada, memang mengungkap sejarah itu seperti ini rasanya. Sekali lagi mohon maaf rekan-rekan semuanya, apapun yang terjadi, ya inilah sejarah. Oke, saya naikkan dulu Om Gea, selaku narsum juga. Selamat sore Om Gea, berkah dalam. Selamat sore, berkah dalam. Ya. Kita mulai sekarang, rekan-rekan semua dan ibu bapak yang di live chat, saya persilakan untuk Pak Ketua sebagai narsum utama. Monggo Pak Ketua. Ya, terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Jadi kita memulai dari akhir abad ke-5 ya, awal abad ke-6. Di situ ada konsili Konstantinopel kedua melawan Nestorianisme dan Monofitisme. Kemudian di tahun 680 ada konsili Konstantinopel ketiga, itu menolak lagi kembali monotelitisme, kemudian mengukuhkan bahwa Kristus tidak hanya memiliki dua natur manusia dan ilahi, tetapi juga memiliki dua kehendak manusia dan kehendak ilahi. Mengapa demikian? Ya karena sebagai manusia dia harus manusia seutuhnya. Dengan demikian karya keselamatan itu menjadi nyata bagi manusia. Nah, terakhir itu konsili Nikea kedua atau dikenal dengan konsili ke-7 Ekumene tahun 787 tentang ikonklasme. Nah, dalam konsili ini kembali lagi ditegaskan kemanusiaan Yesus Kristus, ya, dan juga bahwa ia dapat dilukiskan dalam ikon karena ia benar-benar menjadi manusia yang dapat dilihat. Jadi bagi mereka yang alergi dan menolak ikon dalam bentuk 2 dimensi maupun 3 dimensi, visualisasi ataupun penggambaran, baik itu Tuhan Yesus sendiri maupun para kudus, nah itu mereka sudah dikutuk dalam konsili 787 ya, konsili ekumenis ke-7. Itulah mengapa kita bisa lihat bahwa baik di gereja-gereja ortodoks yang sudah berpisah ya, skisma, tetapi mereka tetap mempertahankan penggunaan ikon ataupun visualisasi 2 dimensi untuk orang-orang kudus maupun Yesus Kristus sendiri. Ibaratnya memberitakan Injil atau Injil dalam warna, dikatakan demikian. Nah, kita lanjut kepada sejarah gereja Katolik. Di sini ada timeline yang saya buat. Nah, kita masuk ke keseran Bizantium awal dan awal abad pertengahan, yaitu kurang lebih dari tahun 477 sampai 799. Ya. Di tahun 480, Santo Benedictus yang kemudian nanti kita kenal menjadi pendiri ataupun Ordo Benediktin, mulai menyusun peraturan atau monastik yang menetapkan regulasi-regulasi untuk pendirian biara-biara. Jadi mulai dari sinilah marak biara maupun monastik mulai berdiri di berbagai wilayah kekristenan. Tahun 496, Calvis I, Raja Bangsa Frank, menjadi penganut iman Katolik. Nah, yang dikatakan sebagai cikal bakal nanti kerajaan Prancis ke depan, yang juga pada 2 atau 3 abad kemudian setelah ini, termasuk yang pertama-tama menghadang invasi Saracens ke Eropa. Tahun 502, Paus
Symmachus menetapkan aturan bahwa umat awam selanjutnya tidak lagi memberikan suara dalam pemilihan paus. Nah, jadi kalau kita lihat di 502 di sini dikatakan pemilihan paus, otomatis berarti tradisi ataupun praktek pemilihan paus itu rupanya sudah ada bahkan sebelum abad ke-6 atau abad ke-5. Walaupun pada waktu itu umat awam pun terlibat. Nah, tetapi begitu tahun 502 ini sudah mulai banyak umat sehingga akhirnya ditetapkan bahwa hanya klerus tingkat tertentu saja yang dapat menjadi calon paus. Yang kemudian kita kenal saat sekarang ini para kardinal. Jadi para kardinal lah yang akan dipilih untuk menjadi paus. Yang sekarang kita kenal seperti itu. Nah, tahun 529, nah di sini Codex Justianus dirampungkan. Ini berbicara tentang cikal bakal hukum atau undang-undang yang berlaku di Eropa dan kemudian setelah Belanda datang ke Indonesia menjadi KUHP. Jadi cikal bakalnya itu dari sini, 529. Jadi batang tubuh hukum sipil. Nah, tahun 533 ya, Merkurius menjadi Paus Yohanes II. Nah, pada saat inilah mulai dikenal istilah nama-nama paus seperti macam sekarang kita kenal Paus Fransiskus atau Paus Yohanes Paulus II, nama-nama pemerintahan kurang lebih seperti itu. Nah, tahun 53 berikutnya di sini mulai finalisasi yang tadi itu hukum-hukum sipil yang menjadi cikal bakal daripada hukum yang kita kenal saat ini misalnya di Indonesia adalah KUHP. Ya. Jadi di Eropa kemudian mulai menyebar dan seterusnya. Tahun 536 Belisarius merebut kembali Roma, ini berkaitan dengan kekasaran Romawi Barat. Tahun 553 Konsili Konstantinopel tadi sudah dikatakan, ya di situ dia mengutuk kekeliruan Origenes. Jadi Origenes ada pandangannya yang dinyatakan tidak sesuai dengan iman gereja, itu diputuskan di Konsili Konstantinopel 553. 590 Paus Gregorius Agung memperbarui struktur administrasi gerejawi dan menetapkan Kidung Gregorian. Nah, kita mulai mengenal apa lagu-lagu Gregorian. Nah, ini mulai sejak Paus Gregorius Agung. Dan juga mulai tercetus yang dinamakan kalender Gregorian. Jadi sudah mulai ada pemikiran ke arah kalender Gregorian, walaupun belum ditetapkan pada waktu itu. Tahun 596, Santo Agustin dari Canterbury diutus oleh Paus Gregorius untuk menginjil di bangsa Inggris yang pagan. Jadi Britania Raya mulai disentuh pada akhir abad ke-6, tepatnya 596. Nah, 638, Yerusalem Syria yang tadinya dikuasai umat Kristiani ditaklukkan oleh kaum Muslim. Ya, ini pada waktu ini lebih tepat dikatakan istilahnya belum Muslim ya. Istilah yang sejarah itu lebih tepatnya kurang lebih kaum Saracen. Mengapa? Karena sampai dengan akhir abad ke-7 istilah Muslim ini belum ditemukan baik di peninggalan-peninggalan maupun di catatan-catatan yang ataupun relief-relief yang ditemukan. Yang hanya ditemukan adalah kosakata Saracen. Ya. Tetapi kemudian kita ketahui bahwa berkembang menjadi yang kita kenal sebagai Muslim. Demikian halnya juga tahun 642 Mesir jatuh ke kaum Saracen atau Ismailites. Dengan demikian Afrika Utara semua jatuh ya tahun 642. 664 di sini Sinode Whitby mempersatukan gereja Celtic. Ini mereka yang di Skotlandia, kaum Celtic, Inggris, dengan gereja Katolik. Konsili Konstantinopel III mengakhiri monotelitisme. Monotelitisme ini dia berpandangan bahwa Yesus Kristus hanya memiliki satu kehendak, yaitu kehendak ilahi.
Dan ini ditentang dalam Konsili Konstantinopel ketiga, karena karya keselamatan bagi manusia dilakukan oleh Yesus Kristus yang adalah Allah seutuhnya dan manusia seutuhnya. Otomatis berarti keinginan manusia dalam diri Yesus Kristus itu tetap ada. Nah, jika dikatakan bahwa hanya memiliki satu keinginan saja atau satu operasi saja, maka tidak bisa dikatakan sebagai manusia yang seutuhnya. Sehingga dalam Konstantinopel ini ditolak heresi ataupun paham monotelitisme. Nah, tahun 685, kaum Maronit menggunakan kekuasaan penuh mereka untuk memilih Yohanes Maron. Nah, inilah cikal bakal kemudian nanti menjadi ritus timur yang dikenal sebagai Maronit Libanon. Dia menjadi patriark Maronit pertama yang disetujui oleh Paus Sergius I. Nah, tahun 698, Santo Willibrordus ditugaskan Paus Sergius I untuk menjadi uskup bagi bangsa Frisia atau Belanda yang kita kenal sekarang ini, kemudian membangun sebuah gereja di Utrecht. Nah, tahun 711, pasukan Saracen atau Ismailites yang kemudian nanti kita kenal dengan Muslim, Moro, menginvasi Spanyol. Spanyol mulai ditaklukkan di sini, 711. 718, Santo Bonifacius, seorang warga ini ditugaskan oleh Paus Gregorius II untuk menginjili bangsa Jerman. Jadi secara bertahap setelah Inggris, kemudian Skotlandia, kemudian masuk ke Jerman. Nah, tahun 726 ikonoklasme pecah di Kekaisaran Timur. Nah, Yohanes Damaskus melakukan pembelaan, perusakan gambar-gambar berlanjut hingga 843, tahun 843. Nah, nanti kita akan bahas mengenai Yohanes Damaskus ini, karena dialah yang pertama kali yang ditemukan dalam sejarah, dialah yang pertama kali menulis cukup banyak tentang kaum Saracen ini. Oke, tahun 732, gerak maju kaum Muslim di Eropa Barat dihadang oleh Charles Martel di Poitiers, Prancis. Yang tadi kalau kita lihat Frank tadi, nah inilah keturunannya ataupun anak cucunya yang kemudian dikenal dengan Charles Martel yang menghadang gerak Saracen untuk masuk ke Eropa Barat. Tahun 751, setelah pemisahan dengan Kaisar atau Kekaisaran Romawi Timur, maka bangsa Lombardia di sini secara efektif, sehingga benar-benar Romawi Barat tidak lagi ada penguasaan Bizantium. Itu tahun 751. Nah, tahun 756, para Paus dianugerahi independensi pemerintahan atas Roma oleh Raja Pepin, si pendek dari bangsa Frank. Dalam doa si Pepin lahirlah negara-negara kepausan. Jadi kalau kita mau mengatakan Vatikan ataupun negara Vatikan yang sekarang kita kenal dalam pemerintahan saat ini, itu asal usulnya ataupun sudah diperbolehkan atau ditetapkan itu kurang lebih di tahun 756 dalam konteks negara, sehingga dikatakan di sini lahirlah negara-negara kepausan, sehingga kemudian muncul negara-negara yang nantinya setiap kali mereka hendak dilantik menjadi kaisar atau jadi raja, maka pemahkotaan oleh paus itu adalah merupakan suatu prasyarat. Oke, 787 tadi sudah dikatakan Konsili Ekumenes Nikea kedua mengetingkan ikoklasme. Nah, kemudian 783 di sini bangsa Viking mulai menyerang Eropa dan mulai masuk sampai ke Eropa Barat. Nah, kurang lebih ini secara angka tahun, ya, di tahun 800 Kaisar Agung bangsa Frank dimahkotai sebagai Kaisar Romawi Suci oleh Paus Leo III di Basilika Santo Petrus. Mulailah kekaisaran yang kita kenal sebagai Kekaisaran Romawi Suci. Kekaisaran Romawi Suci ini berbeda dengan Kekaisaran Bizantium yang ada di Romawi Timur. Tetapi dia adalah cikal bakal berasal dari
kekaisaran Romawi Barat yang berpusat yang berpusat di Roma pada saat itu. Nah, dalam perjalanan sejarah tadi kita sudah lihat bahwa ada yang dinamakan ikonoklasme, di mana di situ Santo Yohanes Damaskus melakukan pembelaan. Jadi ada cerita demikian. Pada waktu Kaisar Leo di Bizantium, ya, karena Yohanes Damaskus ini dia hidup di Lebanon, jadi masih merupakan wilayah daripada kekaisaran Bizantium atau Romawi Timur. Nah, karena pada saat 726 ini, tadi kita sudah lihat di atas bahwa Saracen sudah menguasai sebagian besar, hampir semua wilayah yang tadinya adalah wilayah Romawi Timur, sampai ke Afrika Utara, itu di situ Mesir, Tunisia, Libya, Maroko, Aljazair, tempat-tempat yang kita ketahui misalnya asal daripada bapak-bapak gereja, misalnya Santo Agustinus dari Afrika Utara. Nah, daerah-daerah tersebut sudah dikuasai oleh yang dikatakan pasukan Saracen ini atau Ismailites ini. Dengan demikian, pada waktu Yohanes Damaskus menggantikan ayahnya di kekhalifahan Saracen tadi, pecah ikonoklas. Nah, dia mulai melakukan pembelaan-pembelaan, dan karena dia berada di wilayah yang dikuasai oleh Saracen, dengan demikian Kaisar Leo yang Bizantium tentu tidak bisa represif terhadap dia. Nah, melahirkan pembelaan dan akhirnya terjadilah konsili. Nah, tetapi yang menariknya, dia pernah juga menulis surat kepada Kaisar Leo ini, meminta bantuan untuk membebaskan wilayah-wilayah Kristen yang tadinya merupakan teritorial daripada Romawi Timur, namun sudah dikuasai oleh Khilafah Saracen ini. Jadi dia menulis surat kepada Kaisar Leo, meminta untuk segera melakukan penyerangan, pengambil alihan terhadap wilayah-wilayah. Mengingat bahwa wilayah-wilayah tersebut sementara tidaklah begitu kuat dijaga oleh Khalifah Saracen ini. Tetapi apa yang terjadi? Ya, Kaisar Leo Bizantium ini dia surat itu justru dia kembali kirim kepada si khalifah yang berkuasa itu, dan mengatakan, itu ada orang Kristen itu di wilayahmu itu yang menulis surat ke saya begini. Nah, akhirnya si Santo Yohanes Damaskus ditangkap oleh Khalifah Saracen tersebut, diadili. Walaupun Santo Yohanes Damaskus membela diri, tapi tetap dinyatakan bersalah. Nah, hukumannya yaitu tangannya dipancung. Jadi tangan kanan dipotong, ya, dipotong. Kemudian tangan kanan itu kadang-kadang menulis surat yang meminta pertolongan tadi. Nah, surat itu kemudian dikirim balik ke Khalifah Saracen ini. Nah, akhirnya tangan kanannya dipotong. Nah, kemudian tangan kanan yang sudah terpotong ini digantung di alun-alun kota untuk diperlihatkan bahwa seperti ini ya akibat daripada orang yang mengkhianat atau seperti apalah. Gitu. Nah, sore harinya Santo Yohanes Damaskus mengatakan sudah tangan kanan saya dikembalikan, sudah terpotong, dikembalikan, ya tidak tahu mau seperti apa. Yang jelas setelah itu khalifahnya kembalikan penggalan tangan kanan tersebut, dan di penjara bersama-sama dengan tangan kanan yang sudah terpotong itu, Santo Yohanes Damaskus melakukan devosi pada ikon Bunda Maria. Dan pada malam itu Bunda Maria tampak pada dia dan kemudian menyembuhkan tangannya. Jadi tangannya disatukan kembali. Besok paginya terjadi kehebohan karena peristiwa tersebut. Nah, dipanggil lagi dia menghadap ke Khalifah. Dan Yohanes Damaskus memperlihatkan, ini tangan kanan saya yang sudah Anda potong, dan inilah bekas semacam ada garis yang menunjukkan bahwa tadinya itu sudah putus, jadi semacam garis begitu. Dan Santo Yohanes mengatakan bahwa ini membuktikan bahwa saya tidak bersalah. Nah, akhirnya dia dikembalikan
tidak lagi jadi terdakwa atau terhukum, dia dikembalikan ke posisi sebagai pejabat di kekhalifahan tersebut, karena memang dia orang yang hebat ya, memiliki pengetahuan pendidikan yang luar biasa, dan pada waktu itu kaum Saracen kan para barbarik ya, yang tentunya tidak begitu mengenal pendidikan ataupun ilmu pengetahuan ataupun tulis menulis dan sebagainya. Nah, sejak saat itu dia menjadi pejabat di kekhalifahan, dan nanti dia sempat menulis tulisan yang mana mengulas tentang munculnya sebuah heresi dari Saracen ini. Itu nanti kita lihat berikutnya. Sementara mungkin seperti itu saja dulu, Bro Erik. Nanti kemudian kita diskusi-diskusi. Nanti kita lihat lagi seperti apa sih tulisan Santo Yohanes Damaskus yang dikatakan sebagai heresi. Ya, kalau dilihat penggalan saya tampilkan sedikit di sini. Ya, kita akan perdalam lagi karena cukup banyak ya. Jadi ada sekitar beberapa paragraf yang dia tulis dalam bukunya, ya, yang dia mulai bahwa ya dalam bahasa Inggris, ya nanti kita bisa copy paste kalau mau diterjemahkan. Tapi kurang lebih bahwa muncul suatu kepercayaan mistis atau superstition dari Ismailites yang hari ini, ya, mempengaruhi dan mengarahkan orang untuk tersesat, yang berkembang menjadi antikristus. Itu yang dia catat, yang dia kemukakan dalam tulisannya. Pada waktu itu dia juga belum menyebut tentang sebuah agama tertentu ataupun kenabian tertentu dalam tulisan on heresies atau bidah-bidah, yang dalam bukunya dia mencatat kurang lebih sekitar ada 103 bidah-bidah. Nah, bidah yang ke-101 ini yang mungkin nanti kalau memang ingin kita lihat lebih dalam pada kesempatan ini, bisa juga kita melihatnya. Demikian Bro Erik, sementara pembahasan kita nanti berkembang nanti pada saat kita diskusi ataupun pendalaman. Terima kasih. Bro Erik. Sepertinya gangguan beliau ini. Baik, saya sambung saja, Pak. Boleh. Ya, lanjut. Saya sambung. Oke, kebetulan saya tidak akan tampilkan slide-nya karena memang tidak saya siapkan untuk penjabarannya, karena apa yang sudah disampaikan oleh saudaraku Bro Ivan itu adalah sesuatu yang sangat menarik. Tetapi saya pada kesempatan ini akan menanggapi dan mencoba fokus kepada yang namanya ikon, ya, ikonoklasme. Ya, seperti yang beberapa saat yang lalu ketika kita menanggapi Edis TV, saudaraku Ivan dan beberapa teman-teman tim itu menampilkan bagaimana tampak dari gereja-gereja di luar negeri. Ya, ini konteksnya di Indonesia itu sudah tidak ada. Contohnya gereja-gereja di luar negeri, mau itu Lutheran, Anglikan, Ortodoks. Kalau Ortodoks itu mirip dengan Katolik di seluruh dunia, selalu memakai namanya ikon. Dan kalau Katolik Roma pastinya memakai yang namanya patung. Nah, ikon ini bentuknya ada 2 dimensi, yaitu gambar, dan juga 3 dimensi, yaitu patung. Nah, saudara-saudaraku, saya lebih tertarik mengangkat ini karena saya juga membaca tulisannya Santo Yohanes dari Damaskus, ya. Dia memang dalam tulisan itu, ya, kalau di Indonesia diangkat, menurut saya pasti ada yang protes dan pasti ada yang menuduh bahwa itu penistaan agama. Saya bahkan ada 2 lembar saya terjemahkan
tulisannya. Dan isinya cukup memberikan kita pemahaman tentang aliran-aliran yang muncul kemudian. Nah, saya kembali kepada ikonoklasme ini. Jadi kalau kita lihat, pengertian sederhana dari ikonoklasme ini adalah penghancuran gambar atau patung, ya, yang dikeluarkan oleh kaisar yang bernama Leo pada tahun 726, ya. Beliau itu mengecam, ya, Kaisar Leo ini mengecam pemakaian patung, gambar, dan relikui. Nah, lalu pada saat itu salah satu pembela atau bapak gereja yang sangat membela soal ikonoklasme itu adalah Santo Yohanes dari Damaskus. Nah, kita melihat dari apa yang kita saksikan belakangan ini, banyak orang-orang yang mempermasalahkan soal patung. Bahkan dengan serampangan memakai ayat kitab suci itu secara barbar, saya katakan begitu ya, kata-katanya agak keras, memakai ayat kitab suci secara barbar. Kenapa saya katakan begitu? Karena dia tidak mengetahui latar belakang, dia tidak mengetahui sejarah, tidak mengetahui bagaimana menafsirkan yang sesungguhnya yang dipakai oleh para bapak apostolik dan para bapak gereja. Nah, maka dari itu, saya katakan bahwa penyebutan bidat itu kepada kelompok-kelompok penolak pemakaian gambar atau ikon atau patung itu adalah sesuatu yang sah. Ya, karena apa? Para bapak gereja tidak kompromi dengan orang-orang semacam itu. Nah, dengan memakai ayat kitab suci lalu menabrakkan dengan kesaksian sejarah atau dengan menabrakkan kenyataan yang dilakukan oleh kekristenan perdana, seperti yang berulang-ulang saya katakan bahwa dalam katakombe di mana umat Kristiani di Roma dahulu di zaman Kaisar Nero dari tahun 45, ya, sekitar tahun 45 sampai tahun 67, di dalam katakombe itu selalu mereka bersembunyi dan selalu mereka memakai yang namanya ikon. Ikon itu entah gambar, entah batu berukir, entah patung. Itu adalah ikon. 2 dimensi dan 3 dimensi. Itu dipakai oleh jemaat perdana ketika mereka tinggal di dalam gua bawah tanah yang kita kenal sebagai katakombe. Dan mungkin kalau Mutiara Kasih, saya berharap sih beliau bisa masuk dan menceritakan pada kita tentang katakombe. Saya sangat menanti ini Mutiara Kasih yang berada di Roma ini. Pasti beliau sudah jalan-jalan lah, melihat ya ke dalamnya, apa yang ada di dalam, ya apa yang dilakukan orang-orang kekristenan pada zaman dahulu itu. Nah, berdasarkan apa yang kita saksikan melalui apa yang dilakukan oleh para umat Kristiani yang dikejar-kejar pada zaman Kaisar Nero, tidak heran bahwa pada abad ke-6 ketika muncul kaisar yang melarang pemakaian itu, maka Santo Yohanes Damaskus dan beberapa bapak gereja lain itu menanggapi. Tapi yang menohok itu Santo Yohanes Damaskus. Ya. Nah, kalau kita saksikan kenapa beliau sangat mati-matian membela, ya. Karena apa yang dilakukan oleh kaisar itu, ya. Apa yang dilakukan oleh Kaisar Leo itu, ya. Jadi sesuatu yang bertentangan dengan iman, ya. Yang bertentangan dengan iman, ya. Kenapa gereja perdana melakukan itu? Tiba-tiba di abad ke-6 muncul kaisar yang melarang. Kalau saya sambungkan dengan orang-orang yang muncul zaman ini, ya, dengan pongahnya, ya, saya ngomong ini dalam kondisi sadar dan tidak dalam kondisi emosi, tapi saya mengatakan dalam kondisi pongahnya, orang itu dengan barbar mengutip ayat kitab suci, entah konteksnya apa, entah maksudnya apa, ya, dia langsung nabrak. Pokoknya dilarang bersujud di depan patung, di depan
ikon di depan segala macam. Saya mau bertanya kepada orang yang berkata semacam itu. Kira-kira kalau kamu di rumah, ya, ketika kamu berdoa, apakah di depan kamu semua barang-barang yang ada di depan kamu itu kamu turunkan dulu, seperti foto, seperti TV, seperti jam, atau apa yang ada di depanmu? Apakah kamu turunkan semua? Karena itu artinya kalau kamu berdoa di depannya, kamu berdoa kepada apa yang ada di depanmu. Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Nah, selalu mempermasalahkan kata bersujud. Sudah berapa kali dijelaskan bahwa bersujud itu, saudaraku, di depan ikon, di depan patung, bahkan di depan orang tuamu, bersujud di depan sampai mencium kakinya, ya, tidak ada satupun yang mengatakan itu pasti dan mesti itu menyembah. Kalau bersujud mesti menyembah, berarti ketika Abraham bersujud di depan Bani Het dalam kitab Kejadian, ya, bersujud di depan Bani Het atau orang-orang Het, berarti kalau diterjemahkan, kalau bersujud membungkuk itu sudah pasti menyembah, berarti berapa kali Abraham melakukan tindakan menyembah manusia. Pada zaman modern ini, saudara-saudaraku yang terbuka pikirannya, coba Anda saksikan orang Yahudi bagaimana mereka berdoa di depan tembok ratapan. Mereka sambil ngangguk-ngangguk, ya, sambil cium-cium itu batu tembok ratapan. Pernahkah Anda bertanya pada mereka atau menuduh mereka sedang menyembah batu ratapan, sedang menyembah batu yang ada di situ? Kecuali orang yang berkata itu pikirannya masih belum jauh, kurang jalan-jalannya, kurang belajarnya. Saksikan, di YouTube sudah banyak saat ini. Saksikan bagaimana mereka berdoa di depan tembok ratapan. Ini di zaman modern loh. Ya. Kalau memakai model berpikir orang yang mengatakan pokoknya tidak boleh bersujud di depan patung, di depan manusia, di depan manapun, itu sudah diartikan sebagai menyembah. Oke, sekarang kita tidak perlu ke zaman dahulu, tapi zaman Yahudi modern sekarang ini, yang saya katakan tadi. Coba saksikan di YouTube, bagaimana orang Yahudi beribadah di tembok ratapan. Mereka selalu ngangguk-ngangguk di depan batu, bahkan ada yang cium-cium batunya. Sekarang pertanyaannya, apakah batunya yang disembah dan dicium-cium itu adalah Tuhan mereka? Itu menjadi pertanyaan. Apakah mereka nganggu-nganggu di depan batu itu, mereka menyembah batu bersusun itu? Kalau memakai otak yang sama dengan otak yang mengatakan pokoknya yang bersujud depan patung itu menyembah patung, berarti otakmu belum maju, saudaraku. Ya, belum maju. Nah, terkait dengan ikonoklasme, wajarlah Santo Yohanes Damaskus itu mempertahankan. Karena apa? Dalam berbagai kitab suci, perikop kitab suci, Allah mengizinkan pemakaian patung. Bahkan mengizinkan orang-orang Israel itu bersujud di depan tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu berbentuk kotak, berlapis emas. Di dalamnya ada 10 perintah Allah. Di atasnya ada patung malaikat. Mereka bersujud-sujud di situ. Bahkan dikatakan, ya, di sana mereka bertemu dengan Tuhan. Ya, saudaraku, Tuhan mengatakan, di sanalah aku bertemu dengan engkau. Ya, loh. Kalau begitu, ya, Tuhan tidak melarang pembuatan patung, itu satu. Yang kedua, bersujud di depan patung, tapi tujuannya menyembah Tuhan Allah, tidak ada larangan. Nah, terima kasih saudaraku, ini ditunjukkan kepada kita. Mungkin yang ada ciumnya ini kali ya, yang sebelah, yang ada jenggot panjang itu ini nih. Iya. Oke. Ya. Oke. Ya. Ya, ini yang saya ceritakan tadi, ya. Oke, saya lanjutkan sedikit lagi. Jadi saudaraku, ya, aneh sekali
yang namanya orang yang mempunyai pemikiran yang mengharuskan ya. Jadi sebenarnya ketika dia mengatakan pokoknya bersujud-sujud di depan patung itu adalah sesuatu yang menyembah. Aneh sekali pola pikir semacam itu. Ya, banyak tindakan yang melebihi itu, saudaraku. Apakah kita terjemahkan bersujud itu sebagai menyembah? Contohnya dalam budaya saja. Nah, ini nih. Ini. Ya. Dalam budaya ada yang namanya sungkeman. Ya. Sungkeman, Bapak Ibu, saudaraku dari Jawa pasti tahu namanya sungkeman di hadapan orang tua. Apakah memakai otaknya yang mengatakan bersujud di depan apapun itu menyembah? Apakah saya bersujud di depan misalnya, ya, saya menikah dengan cewek orang Jawa misalnya, saya bersujud di depan orang tuanya, orang tua saya sendiri. Apakah dengan demikian orang yang memakai pola pikir yang sempit itu artinya saya menyembah manusia? Demikian juga Abraham ketika dia bersujud di depan Bani Het, bersujud di depan Melkisedek. Apakah dia sedang menyembah manusia? Aneh sekali. Ya. Aneh sekali. Ya. Nah, tidak ada satupun ya. Oke, nanti biar Bro Ivan yang menjawab ya di chat itu ya. Saya tidak jawab itu. Oke, aneh sekali jika pada abad ke-21 ini ya, di abad ke-21 ini ada yang membuat pengajaran sesat sama dengan Kaisar Leo pada tahun 700-an. Berarti seharusnya dia itu tidak perlu mengaku Protestan. Kalau dia Advent ya ngaku Advent aja. Kemarin ketika saya dengarkan dia pengakuannya, ya seharusnya kalau dia tidak mengharamkan babi, tidak makan binatang-binatang bersisik, ya harusnya dia mengaku bukan Protestan dong. Itu kan mencoreng namanya Protestan di situ. Kalau dia ditanya, kamu agamanya apa? Saya Protestan. Harusnya ya orang-orang Protestan juga jangan gabung di sana dengan mendukung pemahaman yang salah itu. Karena apa? Mengacu kepada Lutheran, ya saudaraku, nanti saudaraku di luar Katolik yang menganut Lutheran, mohon Anda belajar tentang Lutheran yang ada di Jerman. Lutheran yang ada di Jerman, dalam gereja mereka itu ada patung Yesus, ada patung Bunda Maria. Pada salib mereka ada korpus. Korpus itu patung mayat Yesus disalib itu. Nah, jadi supaya maju pemikirannya begitu, tidak kompromi terhadap ajaran sesat. Nah, ini yang ditampilkan ini adalah gereja Lutheran. Ya. Jadi, kalau saudara-saudaraku dari Protestan ikut mendukung beliau-beliau itu, orang-orang yang pikirannya belum maju itu, ya. Anda tahu, ya, Anda berarti telah kompromi terhadap penyesatan. Kompromi terhadap penyesatan yang dilawan oleh Santo Yohanes dari Damaskus pada abad ke-6. Jadi Anda yang tahu channel itu bukan Protestan, bukan Katolik, apalagi orang Katolik saya lihat masuk ke dalam orang Katolik dengan muka duanya dengan menjadi bunglon, ya. Oke. Ya. Saya tambah sedikit Om, saya tambah sedikit aja Om, berkaitan dengan tambahin Pak, silakan. Ya. Rekan-rekan, Ibu Bapak yang saya cintai, untuk teman-teman Katolik ya, untuk teman-teman Katolik awam yang menyaksikan channel kami tim ini, bila ada yang kurang pas dalam penyampaian kami semua dari tim, selaku narasumber, silakan naik room Ibu Bapak, silakan naik room, dan jangan sampai statement-statement yang mengganjal itu dibawa ke channel non-Katolik. Saya takut nanti kalau rekan-rekan awam Katolik, Ibu Bapak mengganjal kepada tim kita, terus Ibu Bapak menyampaikan ke channel non-Katolik, itu yang membuat nanti blunder. Kayak tadi malam saya mendengar itu Saudara Ambros, Saudara Frendi,
terus Anton Balikpapan, terus siapa ya? Cobalah masuk aja, kami akan menjawab dengan santun kok. Benar, kami akan jawab dengan santun dan kami sudah lelah untuk menyampaikan debat-debat, tidak mau. Bahkan Edis pun tidak kami tanggapi kok, ngapain menanggapi seperti itu. Saya mohon dengan segala hormat, naiklah kepada room ini, tanyakan kepada kami semua, kami akan menjawab. Terima kasih Ibu Bapak dan rekan-rekan. I love you, I love you, I love you. Silakan Om Gia. Oke, sedikit lagi pada Mai. Bagi saudara-saudaraku Katolik yang ada di grup-grup yang kompromi dengan para bidat, yang agamanya saja tidak jelas, ya, ketika ditanya agamanya tidak jelas, kadang ke sana, kadang ke sini, kadang ke sono, itu artinya orang tidak punya pendirian. Artinya ketika Anda saudara-saudaraku Katolik mendukung apa yang dia sampaikan, apa yang dia kritisi, dan Anda mengatakan, oh di Katolik tidak ada katekisasi, di Katolik tidak ada pendalaman iman. Lo aja kali yang malas. Ya. Lo aja kali yang malas. Kenapa saudaraku? Ya. Ketika ya Anda rajin dalam Katolik itu setiap bulannya itu ada nama-nama, misalnya bulan September ada yang namanya bulan Kitab Suci. Oktober ada yang namanya bulan Rosario. Mei ada yang namanya bulan Maria. Di situ selalu ada pendalaman iman. Menjelang Paskah, menjelang Natal, ada pendalaman Kitab Suci. Siapa bilang tidak ada? Kamu aja yang malas mengikutinya di lingkungan, atau jangan-jangan Anda tidak mendaftarkan diri Anda di lingkungan. Jadi Anda itu adalah umat gelap. Zaman sekarang, ya, terutama di daerah di mana saya tinggal, itu ada digitalisasi kakak gereja. Digitalisasi kakak gereja. Pertanyaannya, Anda sudah daftar belum? Ya, di gereja di mana Anda tinggal, di wilayah keuskupan paroki yang Anda tinggal. Jangan koar-koar di YouTube-nya orang yang tidak jelas agamanya dengan mengatakan, oh tidak ada katekisasi di Katolik. Tidak ada katekisasi di Katolik. Mbahmu, ya, enak aja ngomongnya. Tidak ada katekisasi. Seolah-olah Katolik itu tidak tanggung jawab dengan umatnya. Anda itu yang harus dekat dengan gereja Anda. Gereja itu tidak mencari Anda. Jadi ketika kompromi dengan orang yang menolak ikonoklas, ya, ikon itu 2 dimensi dan 3 dimensi, ya, berarti Anda itu adalah tergolong bidat abad ke-6. Harusnya Anda jadi pengikut Kaisar Leo. Ya, harusnya Anda jadi pengikut Kaisar Leo lebih tepatnya. Jangan jadi Katolik atau jangan jadi Protestan. Ya, karena Protestan, Lutheran, lalu ini Ortodoks yang ditampilkan di depan Anda ini, itu mereka mencium ikon. Ya, mencium ikon. Sama dengan gambar orang Yahudi. Nah, ini Lutheran. Itu ikon Ini di belakang, Anglikan, lihat patungnya. Ini Anglikan. Ya, ini Anglikan. Coba Anglikan, di belakangnya ada patung-patung para rasul itu dan orang kudus. Nah, siapa yang mengatakan, oh saya hanya melihat ini di Katolik? Oh berarti pengetahuan Anda itu sempit, saudaraku. Kan ada omongan seperti itu. Saya hanya melihat di Katolik ini yang sujud-sujud begini. Oh Anda kurang jalan-jalan. Ya, di Anglikan, Ortodoks, Lutheran, Jerman, Katolik Roma, itu semua punya yang namanya ikon atau patung, saudaraku. Dicium-cium iya. Ya, diarak iya, saudaraku. Jadi Anda yang kurang pengetahuan ketika berbicara semacam itu. Sangat lucu, paham semacam itu. Sehingga apa? Saya beritahu aja kepada saudaraku yang mengatakan dia tidak pernah tahu selain di Katolik. Berarti saudaraku, meskipun Anda sudah membaca kitab suci sampai selesai, sampai 200 kali sekalipun, berarti Anda itu tidak pernah membuka mata Anda. Anda itu buta. Ya. Buta. Buta dalam arti apa? Ketika menuduh orang lain, tidak mau mencari data.
tidak mau mencari data, tidak mau belajar. Baca kitab suci sepotong-sepotong, sepotong-sepotong, di luar konteks, di luar tafsir yang benar. Ya. Terus kalau kita simpulkan, berarti orang yang menuduh itu semua gereja yang ditunjukkan tadi itu dinyatakan sesat oleh dia. Maka lebih tepat apa yang dikatakan oleh Santo Yohanes Damaskus yang membela soal itu. Bahwa bidat itu sesungguhnya adalah orang-orang yang menolak ikon, baik itu 2 dimensi dan 3 dimensi. Ya, dan orang Katolik yang suam-suam kuku, yang juga mencari muka dan jadi bunglon di channel-channel orang-orang yang tidak jelas agamanya. Perhatikan saudaraku, lebih baik daripada Anda menjadi bunglon, menjadi orang yang suam-suam kuku, lebih baik Anda keluar saja dari Katolik. Itu lebih elok. Ya, lebih elok daripada Anda dalam Katolik tapi menjadi batu sandungan. Solusi yang lain adalah kalau Anda tidak mau seperti itu, Anda belajar di mana ada pastor-pastor Katolik menjelaskan iman Katolik, ada awam Katolik yang pengetahuannya mumpuni menjelaskan tentang iman Katolik. Anda datang ke situ. Atau di lingkungan Anda ada pembahasan soal iman Katolik, coba kamu tanyakan dulu kepada ketua lingkunganmu. Jangan-jangan kamu sendiri tidak tahu bahwa kamu masuk lingkungan mana, paroki mana. Sampai di situ dulu Pak Damai. Terima kasih. Ya, terima kasih Om Dea. Penambahan statement dari Pak Ketua. Sebelum saya berikan ke Pak Pembina dan tamu kita Pak Samosir, saya akan menyampaikan. Masuklah di room ini dan saya bersama tim, bukan saya ya. Teman-teman tim tidak akan memotong perkataan Anda. Dan akan dijawab satu persatu, tidak akan keroyokan. Swear deh, aku janji lah bahasa gaulnya gitu. Swear, silakan, kita nggak akan motong-motong. Bahkan akan saya gelarkan 100 karpet merah, bukan hanya karpet merah, tapi 100 juta triliun karpet merah saya gelarkan buat Anda semuanya. Monggo silakan. Diperuntukkan untuk awam Katolik yang masih mungkin ngambang dengan pembelajaran di tim kita ini, silakan. Mari, saya tunggu kehadiran Ibu Bapak dan rekan-rekan semuanya. Yuk kita ngobrol santai, apa yang menjadi keganjalan kita jawab. Silakan Pak Pembina, berkah dalam. Monggo Pak Pembina, Pak Suto. Berkah dalam. Ya, berkah dalam. Ya, mulai dari abad ketiga sampai 8 tadi, saya hanya menambahkan bahwa di abad ketiga itu tahun 325 itu ada muktamar atau konsili Nikia pertama. Di situ karena ada bidat yang telah ditetapkan oleh gereja, bukan saya yang menetapkan, bukan saya yang menuduh bidat, tapi bidat itu memang ada sejak abad ketiga. Yaitu yang diajarkan oleh Tertullianus. Sebelumnya pada tahun 178 atau 67 sampai 78 itu ada bidat aliran Montaigne yang menjelma menjadi Sabilianisme, dan berikutnya tahun 325 adalah Oneness. Jadi kita kalau ada orang membidat-bidatkan 3 itu bukan pendapat pribadi, tapi itu sudah ditetapkan di konsili Nikia. Jadi kita tidak usah ragu menyampaikan bahwa Oneness, Sabilian, dan Montaigne itu bidat gereja. Tidak usah ragu. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa pada tahun 150 sampai 300 Kristen tidak membolehkan ikon dan patung, ya itulah Kristen yang 3 itu yang tidak bolehkan. Jangan dibilang itu Katolik, bukan. Jadi saya minta kepada saudara kita yang awam harus jeli bergaul. Harus jeli bergaul.
Kalau Anda bergaul sama orang salah, akan menjadi salah. Tapi kalau Anda bergaul sama orang benar, akan menjadi benar. Jadi, ada yang menyampaikan, ngapain kita mesti mencari keselamatan dari misgaterium, dari tradisi suci, karena yang menyelamatkan itu sudah Yesus Kristus. Ada yang menyampaikan begitu, itu benar memang. Tapi jangan hanya dipotong satu ayat itu. Karena ada perintahnya dari Tuhan Yesus untuk mengikuti ajaran Yesus. Ajaran Yesus memberikan, yaitu perintah kepada Rasul Petrus untuk menggembalakan umatnya, itu langsung dari Tuhan Yesus sendiri kepada Rasul Petrus dan menyerahkan kunci pintu surga. Dan Yesus Kristus sendiri juga memerintahkan, ajarkanlah sampai ke ujung dunia dan wartakan kabar gembira ini. Jadi kita selain percaya sama Tuhan Yesus yang menyelamatkan, itu sudah benar. Tapi apa yang diminta oleh Yesus untuk melakukan, ya harus kita lakukan. Jangan hanya cukup percaya dan baptis, selesai. Apa artinya Tuhan Yesus mengutus Roh Kudusnya kalau kita tidak mau menjalani apa yang diperintahkan oleh Yesus? Yesus ada di dunia meninggalkan tradisi suci. Yesus lahir di dunia meninggalkan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh para bapak-bapak gereja dan apostolik. Kalau yang itu Anda atau ada yang mengajarkan tidak perlu, bagi umat Katolik awam, tolong itu jangan diikuti. Lebih percayalah kepada gereja Anda, yaitu gereja Katolik, yang satu kudus, apostolik. Bertanyalah kepada romo-romo. Dan tolong kalau Anda tidak rajin ke gereja ibadah pagi, dan pada minggu pertama hari Jumat, Anda tidak rajin ke gereja situ, ya jangan berani-berani memanggul salib bahwa Anda seorang Katolik. Karena yang menjadi ajaran Katolik Anda tidak jalani dengan sepenuhnya. Doa pagi 5:30, sudah rajin Anda jalanin belum? Di situ setiap pagi dibacakan ayat-ayat Alkitab. Waktu hari Jumat, itu kadang diselingi doa rosario. Anda sudah menjalani enggak pada minggu pertama hari Jumat? Belum doa lingkungan. Anda rajin enggak doa lingkungan? Nah, itulah yang harus dipertanyakan kepada umat-umat awam. Kalau Anda belum menjalani itu berarti tidak sesuai dengan ajaran Katolik. Itu ajaran Kristen, tapi Kristen yang mana itu Anda harus tanya-tanya. Tadi sudah disampaikan oleh Dek Gia, dalam 1 tahun itu ada doa atau ajaran yang pertama bulan Mei, bulan Maria, bulan September, bulan Rosari, bulan Oktober, bulan Kitab Suci. Terus November itu ada doa arwah. Terus waktu mau bulan Natal, apakah Anda sudah menjalani bulan puasanya? Bulan April atau Maret April, waktu mau Prapaskah 40 hari, apakah Anda sudah menjalani puasanya? Nah, ini perlu direfleksikan ke diri kita. Menjadi orang Katolik itu harus dijalanin. Terus doa setiap jam 12, setiap koronka jam 3 sore, waktu mau tidur, pagi bangun tidur. Pak Suto, Itu harus itu nanti dijalani ya. diulas di judul selanjutnya Pak Suto, kita
fokus Boleh. Kristen. Tapi saya ini pengen menekankan pada umat Katolik yang suka keluyuran ke channel lain tapi mengaku seorang Katolik tapi dia tidak mengerti persis. Ya, nanti kita Itu yang saya maksud. Sesi kedua, Pak. Oke. Pak Pembina. Kita berikan sesi kedua supaya teman-teman. Oke, saya itu aja kalau gitu. Monggo, Pak Katalin. Ya. Ya. Pak Wah, silakan Pak Ketua. Oh ya, sebelum Pak Ketua saya menyampaikan ke saudaraku Mutiara Kasih yang ada di Vatikan. Terima kasih untuk supportnya dan saya mohon dengan segala hormat untuk nomor teleponnya Romo atau Frater yang di sana yang bisa saya hubungi untuk menjadi narasumber di tim kami. Saya sangat berterima kasih dan suatu kehormatan saudaraku Mutiara Kasih. Saya tunggu nomor teleponnya dan kehadirannya di room, nanti di backstage aja. Setelah mendapatkan nomor telepon, saya akan kontak beliaunya. Terima kasih saudaraku Mutiara Kasih. Silakan Pak Ketua Ivan, monggo. Ya, jadi saya ada tampilkan itu screen ya. Jadi bicara tradisi suci, jangan bicara bahwa itu seolah Katolik yang ada-adakan, enggak, tidak seperti itu. Ya, di sini ada dua kelompok yang apostolik. Satunya Gereja Ortodoks Timur. Ini kita berpisah di tahun 1054 ya. Sementara Ortodoks Oriental ini kita berpisah sejak Konsili Kalsedon tahun 481 kalau tidak salah. Nah, kita lihat di sini Ortodoks Timur ya. Misalnya Ortodoks Rusia atau Bizantium, Konstantinopel. Mereka mengatakan begini, bagi Kristen Ortodoks, tradisi suci adalah kitab suci, kredo, seluruh dekret Konsili Ekumenis dan seluruh tulisan Bapak Gereja, kanon-kanon, buku-buku, doa liturgi. Intinya adalah keseluruhan sistem doktrin hierarki gereja, penyembahan dan seni yang telah diartikulasikan oleh ortodoksi selama berabad-abad. Jadi lihat di sini, ya, tradisi suci itu adalah ikon-ikon kudus. Dalam hal ini dua dimensi. Ini Ortodoks Timur, kita berpisah dengan mereka di 1054. Kita lihat Oriental. Kita berpisah dengan mereka di Konsili Kalsedon, abad ke-5. Di sini mereka mengatakan demikian, tradisi secara doktrin para rasul yang disebutkan pada kisah 242, yang diajarkan oleh dan dikotbahkan oleh Santo Paulus dan para rasulnya. Tradisi ini diwahyukan oleh Tuhan kita selama 50 hari setelah kebangkitannya. Ini Oriental, mereka punya iman ini tentang tradisi suci. Artinya apa? Apa yang diwahyukan selama 50 hari tadi itu tidak tercatat di dalam kitab suci yang sudah dikanon. Tetapi itu jadi bagian daripada tradisi suci. Sementara kita yang di Katolik mengajarkan bahwa kedua-duanya. Nah, tetapi ekspresinya diperbeda, tetapi jangan dibentur-benturkan, ya. Nah, tradisi suci ini sendiri bukanlah sesuatu yang ditemukan oleh gereja atau oleh Perjanjian Baru. Tidak, tradisi suci ini sudah ada sejak zaman Perjanjian Lama. Kalau kita lihat Yudaisme, ya, itu mereka mengatakan demikian, yang kemudian menjadi apa yang kita kenal dalam kekristenan, ya. Tradisi Yahudi baik untuk dipertahankan karena menerangkan kitab-kitab suci pula, yaitu mengenai pekerjaan-pekerjaan atau mereka sebut dengan seraim, atau mengenai perayaan-perayaan mereka sebut dengan moed. Ya, kita punya perayaan-perayaan dalam liturgi gereja atau kalender gereja. Kemudian moralitas dan kesusilaan mereka kenal dengan nasim. Kemudian penyingkiran atau yang dikatakan ekskomunikasi ajaran sesat ini sudah ada sejak zaman Yudaisme yang mereka katakan sebagai nesikim, atau benda-benda yang telah dikonsekrir atau yang kita sebut dengan benda-benda kudus. Itu Yudaisme sudah mengenalnya dengan disebut sebagai kadasim atau sakramen-sakramen yang disebut oleh Yudaisme sebagai taharot. Jadi akar yang dikatakan tradisi suci tadi jangan dibenturkan dengan kebudayaan peradaban adat istiadat, tidak. Tetapi lihatlah seperti yang dikatakan misalnya oleh Ortodoks Timur ataupun Oriental. Nah, jika kalian menolak ini, ya akar dasar kalian berpijak itu yang mana? Nah, itu satu. Kemudian kalau kita lihat tadi sudah dijabarkan secara panjang lebar ya. Ini Ortodoks Rusia itu mereka akan mencium ya. Tidak hanya orang dewasa, anak-anak juga ada ya. Ikonoklas cium. Apakah sikap seperti ini
Anda mau klaim juga bahwa itu bentuk penyembahan atau seperti apa? Atau kita lihat yang di gereja di mana Martin Luther pertama kali memakukan 95 tesisnya, ya. Ini banyak patung di dalamnya. Ini banyak sekali patung. Di mimbarnya saya ada patung, di atas mimbarnya saja ada patung. Pendeta khotbah ini pasti dikelilingi patung ini ceritanya. Artinya apa? Penggambaran Injil dalam warna berbentuk 2 dimensi ataupun 3 dimensi itu bukan merupakan hal tabu atau hal yang baru muncul belakangan, tetapi itu sudah dilakukan sejak zaman para rasul. Tidak heran mengapa Oriental yang berpisah dengan kita di abad keempat, abad kelima, akhir abad keempat, akhir abad kelima, itu tetap dengan ikon-ikon. Contoh, Koptik Mesir. Atau kita dengan Ortodoks Timur yang skisma di 1054. Kita masih memiliki kesamaan dengan ikon tersebut. Walaupun kalau kita melihat Koptik Timur sudah tidak lagi, kita sudah berpisah sejak konsili Chalcedon, artinya berarti dia tidak mengikuti konsili ke-7 yang dikatakan tentang ikonoklasme itu. Tapi itu adalah praktik yang dilakukan gereja sejak Jemaat Purba. Nah, kemudian belakangan muncul mereka-mereka yang entah lahirnya di mana, kalau kita lihat dalam bagan ini, kemudian mengkritik. Mestinya jika dia adalah anak cucu dari Lutheran, maka dia harus bertanya, mengapa gereja Lutheran itu masih syarat dengan patung, ikon, Bunda Maria, penghormatan terhadap Santo Santa, memiliki kalender liturgi untuk perayaan Hari Santo Santa. Dan mereka katakan yang di Anglikan juga demikian. Ya. Di antaranya antara lain Pantekosta sendiri, Betel, Advent, bahkan Saksi Yehova. Itu anak cucu dari Anglikan. Kalau kita lihat dari bagan ini ya. Artinya apa? Kalau mereka mengkritisi penggunaan ikon dan patung, maka kalian kritis dulu leluhur kalian atau kakek kalian Anglikan ini. Kalian tidak ada hubungan dengan Katolik. Kalian memiliki hubungan dengan Anglikan. Jadi kritis dulu Anglikan sebelum kalian bertanya kepada Katolik. Kenali dulu sejarah gereja ataupun jemaat Anda sebelum Anda melakukan kritik. Bahkan kalaupun toh mengatakan mengacu kepada Alkitab, maka sudah kita tunjukkan bahwa dalam perjanjian lama, bait suci itu penuh dengan ukiran dan patung. Ukiran itu penuh di luar maupun di dalam. Bisa dibaca di kisah Raja-Raja. Bagaimana bait suci yang dibangun Salomo itu penuh dengan ukiran. Imam Agung yang melakukan ritual dalam ruangan Maha Kudus, dia harus tersungkur di depan tabut perjanjian yang dinaungi oleh kerub. Dengan sikap yang demikian, apakah kita akan menuding bahwa mereka menyembah tabut ataupun kerub? Kan tidak. Itu adalah gestur daripada penghayatan imannya sehingga totalitas penghormatannya itu diperlihatkan melalui gesturnya. Dan itu dilakukan bukan baru kali ini, itu sudah sejak zaman perdana. Nah, sehingga kalau kita melihat bahwa ajaran-ajaran yang sudah dikutuk sebagai bidah dan heresi, seperti kita katakan misalnya kita lihat gnosticisme, ebionit, atau docetisme, yang katakan misalnya menolak kodrat kemanusiaan Yesus Kristus, sehingga yang disalib itu bayangannya. Ada juga seperti itu. Atau Manicheisme, mengklaim diri sebagai Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan Yesus, Parakletos itu. Kalau kita melihat lebih jauh apa yang dikatakan oleh Yohanes Damaskus dalam tulisannya On Heresy, maka itu
kurang lebih ada sekitar 103 heresi yang dia ulas secara sambil lalu, maupun ada beberapa yang diulas cukup panjang. Artinya apa? Begitu kita berhadapan dengan mereka-mereka yang memiliki pemahaman sebagaimana diyakini oleh heresi-heresi tadi, maka kita tidak perlu terlalu berdebat ataupun banyak berdiskusi lebih lanjut. Cukup kita katakan saja bahwa seperti Anda sudah pernah ada dalam sejarah gereja namanya heresi ini. Jadi silahkan Anda kembali ke abad-abad 8 sana untuk berdiskusi dengan Yohanes Damaskus, Santo Yohanes Damaskus, untuk membela heresi Anda. Nah, sayangnya saudara-saudara Katolik kita terlena dengan pengajaran-pengajaran dari mereka yang mungkin didengar enak didengar, sepertinya bisa diterima. Tetapi jika mau dicermati lebih dalam, apa yang diajarkan oleh mereka-mereka itu ternyata bertentangan dengan iman Katolik. Serupa, mirip, tetapi mengajarkan yang bertentangan. Ini harus diwaspadai. Kenapa? Karena bisa saja nanti kita terjerumus tanpa kita sadari. Menggunakan ayat untuk membela argumentasi itu bukan baru dilakukan saat ini. Dalam Injil tercatat, dan yang melakukan itu adalah iblis sendiri. Iblis menggunakan ayat, dan apa yang dia kutip benar. Ayat itu mengatakan, pada waktu mencoba Tuhan Yesus di padang gurun, ada tertulis, dia akan mengutus malaikat-malaikat menantang tangan, menantang kakimu. Ayat ini benar ada. Tetapi digunakan iblis untuk apa? Justru untuk menyerang, atau justru untuk menggoda, justru untuk menyesatkan, justru untuk menjadi senjata menyerang Yesus pada waktu itu di padang gurun. Iblis menggunakan ayat yang memang tertulis, dan ayat itu memang benar ada, tetapi digunakan iblis untuk menyerang. Bisa dibayangkan, hal yang sama juga dilakukan oleh pihak-pihak yang sering mengutip kemudian menggunakan ayat itu secara serampangan menyerang kekatolikan. Nah, ini yang harus kita sadari. Dengan demikian, kita himbau kepada saudara-saudara, banyak channel, banyak pengajaran-pengajaran di YouTube, baik oleh kaum awam maupun oleh para klerus. Ya. Mungkin saja dalam membawakan itu dirasa tidak menarik karena mungkin tidak berdinamika, sehingga dianggap sambil lalu. Padahal itu pengajaran Katolik yang memang bisa menjadi acuan kita apabila kita mendengar, melihat, ataupun menghadapi pengajaran-pengajaran lain yang terkesan seolah-olah dikatakan Alkitabiah dan sebagainya, tetapi sebenarnya digunakan untuk menyerang ataupun dipakai dengan tujuan yang berbeda. Ayatnya sama, kata-katanya ada, tetapi digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu yang tidak semestinya. Logisnya, karena gereja yang mengkanon Alkitab, mestinya pemahaman yang benar itu asalnya dari gereja. Dan pengajaran dari gereja itulah yang bisa kalian temui di beberapa YouTube yang berlandasan kepada kitab suci, tradisi suci, maupun pengajaran mengajar, wewenang mengajar gereja, magisterium. Nah, ini yang harus kita ingatkan terus, agar saudara-saudara kita yang Katolik jangan sampai terkontaminasi, terdoktrin secara tidak dia sadari, dia sudah memilih mengikuti ajaran-ajaran yang berbeda ataupun bertolak belakang dengan kekatolikan. Nah, tadi di room juga ada dikatakan tentang penggunaan ikon yang tadi kita tampilkan. Ya, kita sudah tampilkan ya, ikon-ikon di Berangus di wilayah Romawi Timur yang dasar Leo itu bahkan sampai tahun 843. Walaupun sudah diputuskan dalam konsili bahwa itu adalah perbuatan sesat, memberangus ikon-ikon tadi. Oke, sementara demikian, Bro Erik. Terima kasih Pak Ketua, luar biasa untuk awam Katolik, rekan-rekanku yang kucintai, yang kukasihi, yang dinamakan saudara satu tubuh, satu iman dalam Kristus Yesus.
Satu, mengimani 2+1. Apa sih Pak Damai 2+1? Bisa dikatakan 2+1, bisa dikatakan 3. 2+1 atau 3 adalah, pertama, 2-nya itu +1. 2 itu Alkitab dan tradisi suci. Itu 2. Bonus satunya adalah magisterium. Atau pertama, tradisi suci, kedua Alkitab, ketiga magisterium. Itu yang pertama. Yang kedua, mengimani adanya 7 sakramen. Ya. Yang ketiga, mengimani akannya dogma. Di situ ada dogma Maria, Bunda Maria, dan doktrin. Dan jangan menafsirkan firman seudahnya sendiri. Katolik tidak serampangan dalam menafsirkan firman. Karena di setiap kita perayaan Ekaristi, harian Ekaristi harian, ataupun Jumat sore, Sabtu sore, Minggu pagi, Minggu sore, itu kan sudah dijabarkan oleh Romo dalam homili. Itulah Katolik. Itulah saudara seiman setubuh. Dan selalu adanya doa-doa doa rosario, itu devosi. Adanya doa devosi. Itulah saudara setubuh seiman dalam Kristus Yesus. Nah, ini pertanyaannya. Pertanyaan untuk narasumber, heresi mana saja yang dikatakan anatema oleh gereja? Silakan Pak Ketua. Ya, jadi pada saat sudah dikatakan heresi, otomatis dengan sendirinya. Jadi anatema itu sudah mengikuti dengan sendirinya begitu sudah dikatakan heresi ya. Beda dengan nanti bicara skisma lain lagi, gitu. Ya. Jadi begitu berbicara heresi, maka dengan sendirinya. Karena anatema itu kan semacam pernyataan terkutuklah, kan begitu. Jadi anatema itu mau mengganti istilah terkutuklah mereka yang mengajarkan bla 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 bla. Terkutuklah mereka yang mengajarkan bahwa bukan Yesus yang disalibkan. Terkutuklah mereka, itu anatema. Begitu. Kurang lebih seperti itu. Iya. Oke. Terima kasih Pak Ketua.